Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Budidaya Ikan Gembira BCBS. Dalam video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber ya, yang kemarin ada yang bertanya mengenai tentang kapan waktu yang tepat untuk pergantian air ini ya. Karena banyaknya sekali pertanyaan yang menumpuk di kolom komentar mengenai tentang kapan waktu pergantian air pada media budi galon ini. Akhirnya saya berpikir untuk membuatkan videonya saja teman-teman ya. Dan ini adalah proses saya melakukan pergantian air pada media sistem budi galon ya. Dan sembari saya mengganti air, saya akan melakukan pembersihan, penyortiran, dan pengisian air baru ya. Dan buat teman-teman yang ingin belajar mengenai tentang sistem budi galon ini, silahkan tonton video ini dari awal sampai akhir supaya teman-teman paham apa yang saya sampaikan di video kali ini ya. Jadi untuk proses pergantian air seperti yang pernah saya jawab di komentar-komentar sebelumnya ya, untuk waktu pergantian air itu tidak bisa ditentukan pada hari, minggu, ataupun bulan ya. Jadi untuk media yang saya gunakan ini kurang lebih sekitar 10 hari dari awal saya tebar ya. Ini airnya sebenarnya masih bagus teman-teman ya. Karena adanya gejala ikan sakit, dan saya ingin juga membuat konten atau menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Jadi sekalian saya melakukan penggantian air dan juga melakukan penyortiran ya, karena ini usianya sudah menginjak 10 hari teman-teman ya. Untuk penggantian air itu sendiri kita sebenarnya melihat dari karakter airnya teman ya. Selain dari air, kita harus melihat dari ikan ya. Kalau airnya bagus, ikannya kurang bagus, maka saya sarankan untuk melakukan pengobatan ya. Tapi jika airnya yang rusak, ikannya bagus, kita melakukan penggantian air. Tapi jika dua-duanya ini rusak, maka kita air ganti separuh dan isi air baru dengan kondisi yang semula, lalu kita kasih obat ya. Untuk obatnya tidak usah yang aneh-aneh, cukup kita kasih garam grosok saja teman-teman ya, dan puasakan memberikan pakan pada ikan lele ya, kurang lebih sekitar 1 atau 2 hari. Dan proses pergantian air ini bisa teman-teman lihat ya, untuk awal dulu saya tebar itu kan ukuran 23 ya, dan ini sudah 10 hari. Dan alhamdulillah untuk ukuran ini sudah ada yang 57 ya. Walaupun ada juga yang 35, ada yang 34 ya. Ya relatif ya, bahkan ada yang masih di bawah 3 cm ya, karena sortiran yang saya gunakan ini kan ukuran 3 ya. Jadi ada masih yang lolos dari sortiran ini ya teman-teman ya. Dan untuk pergantian air ini sendiri sebenarnya sangat berperan penting sekali terhadap pertumbuhan terhadap ikan lele kita teman-teman ya. Dalam proses pergantian air sebenarnya ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui ya. Jadi untuk pergantian air total ini jangan sampai teman-teman lakukan apabila tidak mengalami hal yang seperti saya lakukan ataupun saya kasih tahu tadi ya. Dari mulai ikan sakit, air rusak ya, dan juga waktu penyortiran ya. Jangan sampai teman-teman langsung mengganti total ya. Ya, jika teman-teman mengganti air total, sering mengganti air baru dengan kondisi yang jernih, itu akan berdampak terhadap ikan lele kita ya teman-teman ya. Yang pertama adalah ikan akan mudah stres ya. Yang kedua, pertumbuhan akan lama ya. Dan yang ketiga, mungkin ikan akan yang lebih parah, ikan akan mati dan tidak bisa teman-teman teruskan untuk budidaya lele di sistem budi galon ini ya, karena ikan mati jadi nggak ada ikannya lagi.
Ya begitulah teman ya, kita sambil bercanda ya. Dan setelah saya bersihkan ya teman ya, ini teman bisa lihat ya, untuk media yang saya gunakan galon. Ini galon memang galon yang sudah kotor saya bersihkan, saya sikat ya. Ini saya isi dengan air baru tanpa saya endapkan atau saya apa ya istilahnya itu menggunakan probiotik atau apa-apalah. Pokoknya air sumur langsung saya masukkan pokoknya teman ya. Asal jangan air yang mengandung limbah ataupun obat-obatan yang berbahaya terhadap bibit lele ya. Setelah kita melakukan pergantian air, tahapan selanjutnya kita mengisi bibit atau menyortir ya. Yang saya bilang tadi adalah menyortir bibit. Untuk proses penyortiran bibit ini saya lakukan satu persatu teman. Jadi saya melakukannya itu dengan cara memilih ya, bukan dengan ember langsung ya. Kalau jumlah besar kan saya biasanya menggunakan ember ya, saya celupkan di kolam. Jadi kalau jumlahnya sedikit saya melakukan penyortiran satu persatu ya. Dan untuk kemarin waktu saya tebar itu kan awalnya sekitar 15 ekor per galon ya. Itu ternyata ada yang kanibal ya. Jadi jumlahnya itu berkurang teman ya. Mungkin yang kemarin ada yang 15 dan yang sekarang itu isinya itu kurang lebih ada yang 13, ada yang 14, bahkan yang ada yang 12 ekor ya. Itu terjadi karena mungkin tingkat kanibalisme yang tinggi, telatnya pakan, mungkin karena pertumbuhan yang tidak merata ya. Telatnya penyortiran itu bisa berdampak ikan akan kanibal ya. Maka untuk melakukan budidaya ikan lele kita harus mengontrol dua ya. Sebenarnya cukup dua ini dikontrol. Yang pertama adalah air, yang kedua adalah ikan ya. Dan untuk pemberian pakan itu juga penting teman ya. Kita untuk pemberian pakan jangan sampai telat, jangan sampai berlebihan ya. Dan pemberian pakannya itu harus tepat ya. Tidak boleh asal-asalan dalam memberikan pakan dalam proses budidaya ikan lele. Karena ada yang bilang jika memberikan pakan yang banyak untuk media budidaya ikan lele maka pertumbuhannya akan lebih cepat. Itu hoax ya. Sebenarnya untuk mempercepat pertumbuhan ikan lele kita harus memberikan pakan yang tepat atau maksimal yang pas ya. Jangan sampai kekenyangan, jangan sampai dia terlalu lapar atau sering dipuasakan ya, karena itu akan memperlambat pertumbuhan ikan lele itu sendiri teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya mengenai tentang seputar budidaya ikan lele, silahkan teman-teman tanyakan di kolom komentar ya. Nanti saya akan jawab melalui video ataupun komentar secara langsung ya. Dan seperti yang teman-teman lihat ya, untuk ikan yang saya budidayakan di sistem galon ini kurang lebih sekitar 10 hari itu perbedaannya sangat jauh sekali ya. Dan buat teman-teman yang menonton video saya awal itu pasti akan apa ya istilahnya itu terlihat perbedaannya, terlihat jauh lah. Dan nanti rencana saya akan upload terus ya, dan perkembangan sampai panen. Jadi ini saya tidak jual dan nanti hasilnya saya akan tunjukkan pada teman-teman ya, bahwasanya untuk budidaya di sistem galon ini itu bisa ya. Dan saya ingin memotivasi buat teman-teman yang berada di perkotaan ataupun di kota ya, yang lahan-lahannya itu sempit, jadi bisa berkreasi dan bisa budidaya ikan lele di tempat yang sempit tadi ya, bisa memanfaatkan lahannya. Dan mungkin itu saja yang bisa saya bagikan buat teman-teman. Jika ada sesuatu kesalahan dalam pembicaraan, perkataan saya mohon maaf ya teman-teman ya. Dan video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani ikan lele Nusantara, salam jos ya. Sukses selalu buat teman-teman, jangan putus asa hanya karena satu kesalahan atau satu kegagalan ya. Kita coba terus sampai kita berhasil.